Para yogi kuno dan biksu Buddha pada zaman dahulu selalu menekankan satu kata, yaitu pengamatan. Untuk mengamati sesuatu, kita perlu memusatkan perhatian pada hal tersebut. Ini berarti bahwa, ketika kita memberikan perhatian yang tepat, kita bisa mewujudkan peristiwa kuantum yang diinginkan dalam hidup kita. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan perhatian untuk menciptakan realitas yang kita inginkan, karena belajar mengarahkan perhatian adalah hal paling kuat yang bisa kita lakukan sebagai pencipta realitas. Mari kita pahami bagaimana perhatian bisa menentukan versi realitas kita. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana suatu energi mengalir. Setiap kali Anda merasa terjebak dalam hidup, seperti sedang berusaha mengejar sesuatu yang tidak pernah tercapai, atau situasi yang sama terus berulang, atau Anda terus-menerus menarik hubungan yang sama, penting untuk memahami di mana energi menjadi stagnan. Ketika energi tidak bisa mengalir, ia menjadi stagnan, dan kita akan mengalami situasi yang sama. Jadi, apa yang mengarahkan aliran energi? Yaitu perhatian. Dimanapun arah perhatian kita, energi akan mengalir di sana. Fokus dan perhatian kita menentukan kemana energi itu mengalir. Apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa sifat perhatian kita terdiri dari dua jenis, perhatian polar dan perhatian non-polar. Perhatian polar memiliki kekuatan untuk menarik dan menolak realitas. Setiap masalah, ketika dilihat dari sisi lain, maka akan menjadi solusi, dua sisi berbeda dari mata uang yang sama. Itulah yang dilakukan perhatian polar, ia menarik sesuatu sambil menolak sesuatu. Mari kita jelajahi perhatian non-polar, yaitu perhatian yang sepenuhnya netral, dan memiliki kekuatan untuk melarutkan realitas. Sekarang, dalam mewujudkan peristiwa kuantum dalam hidup kita, mari kita lihat apa artinya ini. Kita memiliki dua jenis perhatian polar, yaitu perhatian positif dan perhatian negatif. Ketika kita berpikir positif tentang sesuatu, hidup tidak peduli dengan sifat sebenarnya dari perhatian kita, hidup peduli dengan isi dari perhatian tersebut. Jika kita membenci sesuatu, kita akan menarik lebih banyak kejadian yang sama. Demikian juga, jika kita mencintai sesuatu, kita akan menarik lebih banyak dari apa yang kita cintai. Inilah inti masalah bagi kita sebagai manusia. Kita telah dikondisikan sepanjang hidup kita untuk beroperasi dalam mode ketakutan dan bertahan hidup, karena itu telah menjadi biologis kita. Dan apa cara paling penting dan paling kuat untuk bertahan hidup? Yaitu menghilangkan dan menghindari ancaman terhadap kelangsungan hidup kita. Jadi, kita telah dikondisikan untuk hidup dalam mode perlindungan, dan menghindari konflik dan risiko. Banyak dari kita telah dibentuk dengan cara ini. Karena dalam kondisi ini, kita terus mengalami lebih banyak hal yang membuat kita khawatir. Pikirkan tentang apa yang Anda lihat di berita dan di media sosial. Mengapa ada lebih banyak penyebaran ketakutan daripada hal lainnya? Inilah bagaimana pengaruh lain dapat memanipulasi dan mempengaruhi kita. Ada begitu banyak orang yang bersedia untuk pergi berperang demi melindungi sesuatu yang mereka cintai dan banggakan. Sementara hal ini sangat mengagumkan, namun seringkali membuat mereka buta terhadap apa yang sebenarnya terjadi, karena menjadi sangat mudah untuk membuat seseorang melakukan tindakan yang diinginkan ketika mereka sedang marah, sangat mudah membuat seseorang melakukan tindakan ketika mereka takut. Jadi, ketakutan, kemarahan, dan kebanggaan adalah kondisi di mana masyarakat membuat kita terjebak, membuat kita menjaga perhatian kita tetap terfokus pada apa yang membuat kita bertindak, dengan cara yang tidak selalu kita inginkan. Bagi kebanyakan orang, mereka terus mengalami jenis hubungan buruk yang sama berulang kali, karena mereka masih menyimpan trauma masa lalu. Perhatian mereka lebih terfokus pada menghindari jenis hubungan yang mereka alami sebelumnya, dan itulah sebabnya mereka terus menarik jenis hubungan dan pasangan yang sama.
Kebanyakan orang trauma oleh suatu peristiwa, dan takut bahwa mereka tidak memprosesnya dengan benar. Disinilah perhatian netral atau non-polar berperan. Kita akan membahas hal ini lebih lanjut sebentar lagi. Untuk saat ini, kita perlu memahami bahwa ada dua jenis perhatian, yaitu perhatian positif dan negatif. Hidup hanya peduli dengan isi dari perhatian kita, dengan apa yang lebih kita perhatikan. Jika kita hidup dalam realitas di mana ini adalah situasi kita saat ini, dan kita menghadapi persimpangan dalam jalan hidup kita, misalnya tantangan di tempat kerja terkait rekan kerja, karyawan, atau masalah lainnya. Jika kita memilih untuk melihatnya secara positif, dan isi perhatian positif kita adalah, bagaimana situasi ini bisa memberikan kita kesempatan untuk tumbuh, kita bisa mengatasi tantangan ini, dan menjadi lebih kuat sebagai hasilnya. Dalam hal ini, kita menarik energi dan realitas yang mencerminkan sikap positif kita. Namun, jika kita memilih untuk melihat situasi yang sama secara negatif, dan isi perhatian negatif kita adalah, ini buruk sekali, saya tidak percaya ini terjadi, ini akan menjadi bencana, dan tidak ada jalan keluarnya, maka kita akan menarik energi yang mencerminkan mentalitas negatif ini. Penting untuk dipahami bahwa hidup tidak peduli apakah perhatian kita positif atau negatif, hidup merespons isi perhatian kita. Dengan kata lain, jika kita berpikir bahwa situasi ini akan membantu kita tumbuh, maka garis hidup kita akan bergeser ke arah yang lebih positif. Akan lebih banyak hal positif yang kita rasakan akan terwujud. Sebaliknya, jika kita merasa negatif tentang sesuatu dan berpikir itu buruk, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Ketika kita merasa positif, pikiran kita menganggap isinya sebagai positif. Ketika kita merasa negatif, pikiran kita menganggap isinya sebagai negatif. Bagaimana Anda tahu bahwa sebuah situasi yang tampaknya tidak bagus itu buruk? Semuanya karena Anda mengasumsikannya karena Anda menjadi takut. Ketakutan membuat Anda semakin takut. Ketika kita merasakan sesuatu, kita mencoba membenarkan kehadiran perasaan itu dengan memikirkan hal-hal lain, yang berpotensi membuat ketakutan itu semakin kuat. Tapi mengapa kita melakukan itu? Kita adalah makhluk yang merasakan, dan ketika kita merasakan sesuatu, kita merasa hidup. Jadi, kita ada di mode bertahan hidup. Ini adalah kondisi biologis kita. Ketika kita dalam keadaan takut, kita mulai membuat daftar semua hal yang berpotensi salah, dan keadaan inilah yang membuat kita masuk ke dalam spiral, karena perhatian negatif itu mulai mempengaruhi isi dari perhatian kita. Masalah mendasar di sini adalah bahwa harus ada kesesuaian antara hati dan pikiran. Ketika Anda merasa sesuatu yang negatif di hati Anda, pikiran segera mulai menghasilkan pikiran-pikiran negatif lainnya, yang pada gilirannya menyebabkan pikiran-pikiran tersebut menjadi kenyataan. Ini menggerakkan Anda ke dalam garis hidup yang sesuai, di mana lebih banyak hal negatif terjadi. Namun, yang terpenting di sini adalah perhatian netral atau perhatian non-polar. Ketika kita melihat sesuatu yang telah terjadi pada kita dengan perhatian netral non-polar, hal itu hanya masuk ke dalam hidup kita, dan kemudian berlalu. Misalnya, dalam situasi yang tidak menyenangkan, Anda bisa saja melihatnya dan menerimanya. Tidak ada pikiran positif atau negatif situasi tersebut. Anda hanya melanjutkan hidup yang sama seperti sebelumnya, tidak ada yang benar-benar berubah. Situasi yang tidak menyenangkan ini hanya akan hilang begitu saja. Kebanyakan orang menolak trauma dan ketakutan masa lalunya dengan memberikan perhatian negatif padanya. Pikirkan bagaimana ini terjadi. Setiap kali sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada masa lalu, kita mencoba melarikan diri darinya, karena perasaan itu sangat kuat, dan kita tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ketika kita melarikan diri, kita sebenarnya menolaknya. Dan apa yang terjadi ketika Anda menolak sesuatu? Hal itu tetap ada dan berlanjut.
Anda memberikannya kekuatan, dan ia memberikan kekuatan yang berlawanan pada Anda. Kita menghabiskan seluruh hidup kita menolak semua hal yang terjadi di masa lalu yang tidak kita sukai, dan kita hidup dari trauma itu. Akibatnya, situasi yang mengkonfirmasi trauma ini terus bermunculan. Jadi ingatlah, selalu ada dua sisi dari mata uang. Pilihannya ada pada Anda. Pilihan bagaimana memandang sesuatu hal sepenuhnya milik Anda. Sekarang setelah Anda memahami ini, mari kita membahas tentang bagaimana menggunakannya untuk menciptakan realitas secara efektif. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menggabungkan perhatian polar dan non-polar. Ada 3 langkah utama untuk menggunakannya, dan jika Anda mengikutinya, semua energi yang Anda gunakan untuk perhatian negatif itu akan hilang, sehingga memberi Anda lebih banyak energi untuk mengisi versi positif dari realitas yang Anda inginkan. Mari kita bahas tentang cara kerjanya. Langkah pertama adalah penerimaan. Ketika kita berada dalam situasi yang terasa seperti jurang, bahwa kita berada di titik terendah, kita perlu menerima bahwa ini telah terjadi. Ketika kita menerima sesuatu, berarti kita tidak lagi dalam mode perlawanan. Anda tidak bisa berada dalam perlawanan dan penerimaan pada saat yang sama. Penerimaan adalah penangkal perlawanan. Jadi, kita tidak sedang mengumpulkan energi, satu-satunya energi yang digunakan adalah untuk mengarahkan, dan untuk keluar dari jalan. Anda hanya perlu keluar dari jalan agar tujuan Anda bisa terwujud. Kita mulai dengan penerimaan total dari situasi saat ini. Apapun masalah dalam hidup Anda saat ini, apapun yang membuat Anda merasa terjebak, atau apapun yang Anda tolak atau hindari, Anda perlu belajar untuk menerimanya sepenuhnya. Sadarilah bahwa situasi ini telah terjadi. Kehidupan masih tetap berjalan meskipun hal itu telah terjadi, sehingga Anda tidak lagi khawatir tentang mimpi buruk yang terburuk, Anda tidak lagi dihantui olehnya. Kebanyakan orang akan berpikir, jika saya menerima skenario terburuk, bukankah saya akan menariknya ke dalam hidup saya? Tidak. Anda tidak akan menariknya. Sebaliknya, jika Anda menerima skenario terburuk, Anda tidak lagi memberinya energi perlawanan. Jika Anda terus melawan, Anda akan terus memberinya energi, sehingga membuatnya lebih mungkin terjadi. Tapi jika Anda menerimanya dan keluar dari jalan atau menyingkir, disitulah perhatian netral berperan. Penerimaan adalah perhatian netral. Untuk membuat perubahan dalam bidang apapun dalam hidup, kita harus mulai dengan penerimaan total, menyeluruh, dan integral terhadap momen yang ada. Kita tidak bisa mengubah momen saat ini tidak peduli seberapa keras kita mencobanya, karena momen saat ini terus berubah. Ketika Anda mencoba menggenggamnya, momen itu sudah menjadi masa lalu. Tidak ada cara untuk mengubah momen saat ini. Apa yang bisa Anda lakukan, yang ada dalam kendali Anda, adalah memilih apa yang Anda inginkan di momen berikutnya. Kita cenderung menipu diri kita sendiri dengan percaya bahwa jika sesuatu terjadi, kita menjadi gagal. Kita menjadi terikat, kita mengidentifikasi diri dengan apa yang kita lakukan. Buatlah skenario terburuk dan terimalah sepenuhnya. Dengan cara itu, maka Anda akan mengurangi semua hal penting. Langkah kedua adalah menyadari bagaimana kemunduran, atau peristiwa yang tidak menguntungkan, bisa menjadi berkah tersembunyi. Setiap peristiwa yang terjadi adalah peristiwa netral. Kitalah membuatnya positif, negatif, atau netral dengan sifat perhatian kita. Daripada melihat sebuah situasi sebagai situasi yang buruk, kita bisa melihatnya sebagai sebuah situasi bisa menjadi keuntungan. Bagaimana sebuah situasi bisa menjadi hal baik dalam hidup saya sekarang? Dan apa yang dimaksud dengan berkah tersembunyi? Terkadang, sesuatu terjadi adalah untuk melindungi kita. Mungkin ada sesuatu yang buruk dalam situasi itu,
yang dicegah oleh Tuhan atau alam semesta. Pernahkah Anda mempertimbangkan itu? Peristiwa apapun dalam hidup Anda, itu terjadi karena suatu alasan. Jika Anda ketinggalan bis tersebut bisa saja mengalami kecelakaan, atau sesuatu yang buruk bisa saja terjadi, dan alam semesta berusaha melindungi Anda. Bagaimana Anda bisa tahu jika ketinggalan bis adalah situasi yang buruk? Ini akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan setelah Anda mencapai keadaan penerimaan. Jika Anda berada dalam keadaan di mana luka masih baru, dan sesuatu yang buruk baru saja terjadi, kondisi ini akan membuat Anda sulit untuk melihat berkah yang tersembunyi di dalamnya. Cukup capai titik penerimaan, dan pahami bahwa itu benar-benar telah terjadi. Ketika Anda mencapai keadaan yang lebih netral, Anda bisa mulai memikirkan bagaimana ini bisa menjadi situasi positif. Langkah ketiga adalah terus-menerus mengarahkan perhatian pada apa yang kita inginkan. Jika kita berada dalam keadaan keseimbangan dan penerimaan total, kita akan memiliki perhatian yang terfokus sepenuhnya untuk memilih apa yang kita inginkan. Ketika Anda mahir dalam melakukan ini, Anda akan menjadi tak terbendung. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan. Proses ini menentukan jalan hidup mana yang Anda ikuti, peristiwa kuantum mana yang terwujud, peristiwa kuantum mana yang Anda alami dalam hidup, dan semuanya berkaitan dengan perhatian Anda. Ada alasan mendalam mengapa banyak budaya kuno dan agama berbicara tentang perhatian, tentang memperhatikan sesuatu, tentang mengamati sesuatu, atau berada dalam mode pengamatan. Di sini kita menggabungkan keduanya. Kita menggunakan perhatian nonpolar dan kemudian masuk ke dalam mode penerimaan. Ini tidak baik atau tidak buruk, kita hanya menerima bahwa itu terjadi. Kemudian kita mulai memikirkan kemungkinan berkah yang tersembunyi, dan akhirnya, kita datang ke mode positif ketika kita berada dalam keadaan ketenangan batin. Proses ini adalah salah satu alat paling kuat yang bisa kita gunakan untuk menciptakan realitas yang kita inginkan. Sebagai pencipta realitas, perhatian adalah alat Anda yang paling kuat. Ketika Anda belajar mengarahkan perhatian secara efektif, Anda bisa mewujudkan realitas yang Anda inginkan. Jadi pesan yang ingin disampaikan hari ini adalah, jika Anda merasa buruk tentang diri Anda hari ini, izinkan diri Anda menerima bahwa Anda merasa buruk. Setelah Anda berada dalam keadaan ketenangan batin, Anda bisa fokus pada apa yang diinginkan sebagai gantinya. Tetapi jika Anda mencoba menyembunyikan, menekan, atau menahan apa yang Anda rasakan, itu akan kembali menghantui Anda di masa depan. Pada titik ini, apapun yang Anda lakukan, bisa menjadi bentuk perlawanan. Meskipun jika Anda mengucapkan afirmasi positif, Anda sebenarnya menolak untuk merasakan afirmasi positif tersebut. Itulah yang mungkin terjadi. 3 langkah ini, jika diterapkan secara terus-menerus, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Ketika Anda belajar menerima, mengarahkan, dan memilih apa yang diinginkan, Anda melepaskan energi yang sebelumnya terbuang sia-sia untuk perlawanan. Gunakanlah perhatian Anda secara efektif untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan. Ingatlah, menerima bukan berarti menyerah pada kekalahan, tetapi mengakui kenyataan saat ini. Di dalam ruang penerimaan inilah visi kita menjadi lebih jelas, dan perjalanan menuju apa yang kita inginkan akan terungkap. Ketika kita menerima skenario terburuk, kita melepaskan energi yang sebelumnya terbuang untuk melawan skenario tersebut. Saat itulah perhatian kita menjadi kekuatan penggerak untuk perubahan. Kita mengarahkan fokus kita pada apa yang kita inginkan, dan realitas menyesuaikan dirinya sebagai respons. Sebagai pencipta realitas kita sendiri, kita diberkahi dengan kemampuan untuk memilih jalan kita, membentuk pengalaman kita, dan menentukan nasib kita.
Sekian untuk video kali ini. Transformasi sejati dimulai ketika kita memilih untuk mengarahkan perhatian kita pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Majulah dengan keyakinan dan tujuan, karena Anda adalah arsitek dari nasib Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton.